Nah, jadi ketika dari awal saya berpisah, itu saya masih chaos, saya carut marut, saya benar-benar apa ya, bingung karena benar-benar sendiri. Saya nggak terbiasa untuk bahkan tidur sendiri aja dalam satu kamar sendiri aja saya nggak berani ya. Waktu saya harus kontrak rumah saya yang bingung loh, iya ya saya berani ambil keputusan ini, terus saya kontrak di rumah itu saya bingung, intinya penuh dengan kebingunganku. Jadi bukan yang bisa langsung belajar agama atau apa, saya juga masih mencari-cari, belum menemukan tempat yang untuk saya pelarian di mana atau mana. Tapi alhamdulillah saya benar-benar, maksudnya sejak saya mendapatkan hidayah sampai hari ini, kalau saya boleh tata seperti puzzle, itu benar-benar semuanya ada campur tangan dari Allah sendiri. Seperti itu. Masya Allah. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di channel Donditan, yang pada malam hari ini saya akan berbincang-bincang dengan dua saudara iman saya ya, di luar kota nih ya, bukan di Jakarta. Mereka berada di kota Malang ya. Kita akan sapa Bang Dro dan Nia. Waduh, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dro, Mbak Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ko Dondi, sehat? Masya Allah, sehat, alhamdulillah. Bang Dro jangan ngiri ya, saya pakai jaket ini ya. Ya. Mantap. Ya, ini panggilannya siapa nih? Nia berarti ya? Nia ya. Baik, salam kenal buat Nia ya. Kalau saya sama Bang Dro sudah kenal, sudah ke tempatnya Bang Dro, sudah coba-coba naik motornya, banyak motornya soalnya nih. Soalnya ini pedagang motor ini. Alhamdulillah. Berkat doanya Koko lah. Aduh. Tapi ngomong-ngomong, itu dalamnya kenapa sama saya dalamnya tuh kaosnya? Keren, sama Ducati juga. Nah, iya. Jadi sama Ducati. Jadi cuma beda jaketnya doang ya, Bang ya? Iya, beda jaket. Karena itu jaket itu Last Production. Last Production. Nah, buat para pemirsa, jaket ini adalah jaket ini adalah hadiah dari Bang Dro ya. Masya Allah, ketika saya main ke tempatnya Bang Dro di Kota Malang, ini ada jaket Last Production, saya diberi ya, dihadiahkan oleh Bang Dro nih. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran Bang Dro. Masya Allah. Amin. Nah, ini doanya terus mudah-mudahan menjadi pahala jariah buat semuanya. Amin, Masya Allah. Nah, kita sekarang nih yang kita mau dengar ceritanya nih berarti dari Nia nih ya, berarti ya. Nia ini adalah seorang yang baru masuk Islam nih, belum lama berarti ya. Betul ya, Nia ya? Belum lama juga. Iya. Kalau gitu gini, kita persilakan buat Nia, mungkin bisa cerita ya, latar belakang Nia dari keluarga yang bagaimana, terus kemudian agama sebelumnya apa, terus kemudian kalau boleh gerejanya apa gitu ya. Nah, sambil kita dengar juga nanti dari Nia perjalanannya kok bisa mengenal Islam sampai memeluk Islam gitu ya, Nia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya dengan Nia dari Kota Malang, dan di sebelah saya ada Mas Hendro, teman bisnis yang awalnya kenal dengan saja. Saya berasal dari Kota Malang. Latar belakang untuk background keluarga saya terlahir dari keluarga keturunan Tionghoa, di mana ya seperti pada umumnya keluarga Tionghoa yang lain, untuk agama ketika saya kecil itu menganut orang tua menganut Konghucu ya, kepercayaan Konghucu. Namun setelah masuk beranjak remaja, ketika SMP saya menjadi Nasrani untuk agama pilihan pertama saya, Nah, sampai saya menikah dan mempunyai anak saya 2. Dalam rumah tangga pernikahan saya juga melakukan pemberkatan nikah secara Nasrani. Kedua anak saya juga lahir secara Nasrani juga, agama yang dipeluk, dan sekarang sudah bersekolah di SD Kristen di Malang, dan juga yang satunya masih di TK swasta juga, seperti itu. Nah, kemudian
saya menikah itu pada tahun 2011. Saya melahirkan anak pertama pada tahun 2013 dan melahirkan anak kedua pada tahun 2018. Nah, kurang lebihnya pada saat itu ketertarikan saya terhadap Islam ya, itu dimulainya awalnya simpel. Saya tertarik dengan pakaian-pakaian Islami yang sekarang ya hijab lah gitu kan, sekarang lebih modern. Nah, itu awalnya ketertarikan di sana. Gamis ya. Ya baju modern lah, Oh. busana muslim modern. Saya lihat kan banyak anak muda yang pakai kok bagus-bagus. Nah, awal mulanya cuma tertarik busananya aja sih. Oh, kok lucu-lucu ya sekarang lebih modern. Nah, ketertarik itu akhirnya saya sih sering beliin, tapi beliin untuk babysitter saya sama ART yang ada di rumah. Nah, begitu berawal dengan begitu saja sih, nggak pernah terbesit untuk saya sampai hari ini menjadi mualaf atau apa. Nah, pada saat kemudian 2019-2020 itu kan ada COVID nih. Nah, pada saat COVID kita kan sempat PSBB berapa bulan. Nah, di situ pada banyak semua ya yang nggak bisa punya kegiatan, akhirnya kan lebih banyak di rumah, kegiatannya ya scrolling handphone itu tadi. Nah, dari scrolling handphone itu TikTok ya, pada mulanya saya lihat di TikTok. Nah, TikTok itu ada kontennya dua mahasiswa, dua ABG, di mana waktu itu menceritakan POV enaknya kalau kita punya teman deket yang beda server kayak gitu. Nah, yang dia ada logonya dia tanda salib di atasnya, kemudian temennya yang logonya bulan dan bintang ya. Islam. Nah, seperti itu. Nah, dia bilang enaknya kalau punya teman beda server. Nah, di TikTok itu kontennya dia meragain untuk daily rutin sebelum berangkat ke kampus. Nah, pada saat itu yang si Nasrani ini, beliau tuh pakai pinjem hijabnya yang temannya yang muslim. Set simple gitu kan, rambut diwel-wel, nggak perlu dicatok, nggak perlu apa, pakai hijabnya berangkat. Nah, di situ karena kita gabut ya pada saat PSBB semua, jempol tuh ke komen. Nah, di komen biasa ya kalau kita melakukan sesuatu, mau posting sesuatu kan zamannya sosial media pasti ada pro dan kontra. Netizen kan? Ya, deterjen ya kita. Nah, di situ ada pro kontra. Nah, menariknya ada satu komentar yang menarik, komentar dari pihak Nasrani juga. Ih, kok pakai hijab? Maksudnya murtad atau apa gitu ya? Saya kurang lupa detailnya. Nah, terus dibales lagi sama si dua anak kecil ini tadi yang ABG itu pakai FVT lagi. Kalau misalkan kamu bilang murtad, baca dong kalau saya nggak salah ingat ya, Bu ya. Itu di 1 Korintus, Alkitab saya berdebu ya, saya ambil, saya buka, saya penasaran. 1 Korintus 11 ayat 5 dan 6. Nah, itu tentang tudung kepala. Nah, di situ kan biasanya kalau untuk TikTok, untuk sosial media itu kan algoritmanya kebaca ya. Nah, dari situ awal mulanya dari sana sih. Nah, di situ muncul terus tentang akhirnya ada cerita tentang mualaf, tentang apa. Sampai pada akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu terus berjejar. Nah, pada saat itu saya agak takut ya, sedikit denial dari dalam. Ngapain sih kok saya semakin tertarik kepingin tahu? Saya takut ragu, tapi keponya tinggi ya. Dan lagi waktu itu kan masih PSBB berapa 3 bulan 4 bulan ya saya lupa. Mau nggak mau kan main HP terus tuh. Nah, keluarnya mungkin kebacanya algoritmanya seperti itu, cerita-cerita tentang mualaf, akhirnya keluar semua. Nah, di situ akhirnya saya mulai banyak timbul keraguan. Nah, keraguan itu dalam arti saya takut, tapi masih tetap fase denial ya, sampai fase denial. Nah, cuman karena akhirnya banyak yang bermunculan tentang permulaan yang hijab itu ya, loh, kok nggak pernah. Saya amazing tuh dari saya baptis itu waktu itu SMP ya, tahun 2012 kalau nggak salah, saya lupa tepatnya, Juli 2012 kalau salah saya baptis. Nah, sampai saya waktu 2020 itu kok memang belum pernah ketika saya ke gereja itu mendengarkan khotbah yang tentang tudung kepala ini. Kan rata-rata belum pernah sih, saya belum pernah dengar ya, saya pribadi ya kayak gitu. Nah, kebetulan kan saya juga termasuk aktivis gerejaku. Aktivis gereja, saya aktif pelayanan, saya pelayanan tamborin sampai mentok itu terakhir itu saya koordinator tamborin. Saya dulu kebetulan di GBI Battle, saya GBI Petani, setelah itu saya di GBI Rock, seperti itu. Nah, GBI Rock.
Berarti. Ya, terakhir kali sebelum menikah saya di GBI Rock, itu masih aktif di Oh, GBI Rock. berarti kenal sama pendeta Gracia Pelo dong ya? Siapa? Pendeta Gracia Pelo kenal dong berarti? Enggak kenal. Enggak Saya kenal? enggak kenal. Kalau di Oke. Malang itu dulu untuk youth pastornya namanya Jonathan Kak Jo. Ya. Pernah dengar nama Gracia Pelo nggak? Kurang. Dia juga GBI Rock dia. Rock cabang mana tuh? Kota mana Cabangnya ya? saya nggak tahu cabangnya. Oke. Lanjut Ya. lanjut. Nah itu di situ sampai akhirnya ketika muncul di FYP saya tentang agama Islam. Nah di situ semakin saya denial, semakin saya itu nggak tenang. Itu awalnya. Nah kemudian kan waktu COVID itu kan kita ada gerakan 3M tuh, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan kan, harus sering seperti itu. Di situ kan kalau untuk COVID itu nyerangnya kan ke pernafasan. Nah kan ada tuh sempat yang kita harus rajin cuci hidung kalau mau seperti itu. Nah supaya karena kenapa bakteri itu 3 jam dia setelah kita hirup bakteri itu 3 jam. Saya kurang detail ya karena saya juga bukan saya nggak punya background kedokteran, cuman intinya yang saya tarik itu adalah kesimpulan loh kalau misalkan memang bakteri itu setiap dia bisa bertahan 3 jam sebelum menyerang pernafasan. Dan kalau misalkan ini nanti yang paling terakhir meninggal agama muslim dong, karena agama muslim itu kan satu hari sholatnya kalau dilakukan semua, kalau yang wajib itu kan sholat 5 waktu ya Ko ya. Nah yang saya tahu kalau misalkan ada 2 tambahan itu yang nggak wajib, dari ada sholat fajar sebelum sholat subuh, sholat fajar kemudian itu semua kan total 7, satu hari 24 jam. Kalau misalkan yang muslim benar-benar menjalankan 7 waktu sholat itu, berarti kan nanti di dunia ini kalau misalkan waktu itu kan kita nggak tahu ya COVID itu akan berakhirnya kapan. Kalau misalkan COVID ini nggak selesai masih terus berkepanjangan, berarti nanti yang agama Islam itu nanti orang-orang Islam, orang-orang Muslim yang taat, yang dia rajin sholat itu yang mati terakhir dong, yang nggak bisa meninggal karena kan kalau gerakan sholat itu kan ada cuci hidungnya itu kan. Wudu. Waktu wudu itu kan ada ini. Nah di situ dari sana saya, aduh, nah itu kan kok malah nyambung situ. Intinya saya tuh mulai nggak tenang tuh. Semakin saya denial, saya semakin nggak tenang. Sebetulnya berarti takut mati duluan ya berarti ya? Berarti konteksnya takut mati. Oh iya mungkin ya. Nah lebih takut mati, kemudian takut karena kan waduh keberatan banget dong kalau misalkan sampai saya masuk ke agama Islam. Dan sebelum saya mengenal ajaran Islam, sebelum saya punya teman-teman muslim yang saya intens untuk saya ajak tukar pikiran, saya mencari info tentang ajaran agama Islam, itu jujur nih ya kok saya itu takut dan antipati dengan Islam karena bagi saya dengan kehidupan saya dari kecil di Kota Malang yang dulu cukup tinggi dengan rasismenya, kemudian terkenalnya Islam itu ajaran orang Islam itu bengis, yang identik dengan teror atau apa, saya itu takut. Nah itu banyak sih yang bercanda teman-teman, hati-hati loh kalau kamu nanti masuk agama Islam, kamu nanti matinya itu kayak dikremasi, bukan mati syahid tapi mati sangit. Saya itu bercanda gitu, ada yang bilang kayak gitu. Nah jadi maksudnya enggak, di situ saya galau, takut juga kan, ya sembunyi-sembunyi, tapi saya semakin penasaran, cari tahu karena saya nggak tenang, bukan karena penasaran kepo ya, saya kayak apa ya, nggak tidur nggak enak, makan nggak enak. Ya kayak terus kepingin sambil lalu itu nggak bisa. Ini ngapain sih saya ini? Saya tuh kepingin berhenti untuk kekepoan saya mencari tahu tentang agama Islam. Tapi semakin saya denial, semakin saya nggak bisa tidur, saya nggak tenang, saya nggak enak makan kayak gitu. Nah, terus kemudian setelah saya mencari tahu, banyak sering saya dengar YouTube atau apa, itu keraguan saya semakin timbul. Nah, jadi misalkan seperti tudung kepala tidak pernah khotbahkan. Kemudian saya bilang, loh kok ini ada ayat, saya itu nggak hafal ayat, mungkin Ko Dondi ya yang ahlinya semua versi Injil dibaca ya. Sebelum saya podcast malam ini sebetulnya saya juga semakin mantap karena saya sering, akhirnya kan FYP saya ada Ko Dondi juga, jadi saya buka ke channel YouTube-nya kan. Nah di sana gara-gara Ko Dondi nih ya. itu bisa jadi dibilang seperti itu ya.
Nah, di situ kan karena saya mencari tahu ke teman-teman gereja, ke panatua, tidak ada yang bisa menjawab keraguan saya seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan saya nggak bisa dijawab. Intinya yang mau didoakan lah, mau ditumpang tangan, mau gini, udah kamu ambil waktu, kamu gini. Itu bukan jawaban saya bukan minta didoakan. Saya kepingin mendapatkan jawaban gitu kan. Nah, itu nggak saya dapatkan. Sampai pada akhirnya ada beberapa ayat yang menjurusnya itu lebih ke agama Islam. Seperti contohnya berdoa itu adalah kita harus dalam kondisi suci, bersih, dan kita harus sampai sujud menyembah Allah. Loh, ini kan gerakan sholat, orang sholat kan sujud. Kita di gereja nggak pernah sujud. Saya di Kristen ya, kalau mungkin di Katolik masih ada tuh gerakan berlutut ya. Tapi kan kalau kita, apalagi saya dari Battle, itu karismatik banget, itu nggak ada tuh, yang jarang yang namanya kita sampai bersujud. Yang ada kita nyanyi, ketika ada praise dan worship, itu kita bahkan bisa sampai lompat-lompat gitu kan. Nggak ada yang namanya kita sampai sujud menyembah, nggak ada. Lompat gitu ya? Nah, jadi kemudian gerakan itu ini di Alkitab ada, ini kan gerakan sholat, kalau datang kepada Allah itu sujud menyembah dan dalam kondisi suci. Itu yang semakin kedua ya, poin kedua. Yang pertama tunduk kepala, yang kedua itu. Kemudian yang ketiga, masuk ke dalam tempat ibadah itu tidak boleh pakai alas kaki. Itu saya sekali lagi saya nggak ingat ya Bu untuk ayatnya gimana yang saya searching sebelum saya syahadat. Saya kumpulkan semua pertanyaan saya, dan akhirnya ketika saya syahadat, saya pertanyakan Ustadz yang saya panggil Abi ya, di Jombang, ada di Pondok Pesantren Al Istiqomah di Cukir Jombang. Nah, itu bisa menjawab semua keraguan saya, baru saya akhirnya mantap untuk syahadat. Nah, alas kaki, kemudian perihal makan babi, kemudian apalagi ya, banyak hal sih kok yang pada akhirnya saya bertanyalah kepada Trinitas. Nah, kalau yang awalnya saya dengan yakinnya Allah Bapa Putra Roh Kudus, bahkan saya bisa berbahasa roh. Kalau di Betel kan mengakui bahasa roh ya kok ya. Berbahasa roh. Nah, itu saya mulai ragu loh. Saya dari 2012 baptis itu sampai kemarin ini saya masih berbahasa roh, dan kenapa kok selama ini saya tidak terusik dengan Tritunggal itu, Allah Tritunggal. Nah, kenapa sekarang saya jadi ragu-ragu? Ini nggak beres. Nah, itu loh, semakin saya denial, saya dapat info, saya takut, semakin saya takut. Takutnya apa? Takut saya goyah iman saya dengan kepercayaan saya yang lama, seperti itu. Di sini saya tidak, saya sebagai manusia, saya belum pernah traveling ke akhirat ya kok, jadi saya nggak pernah tahu. Cuman untuk saat ini kebenaran yang saya percayai itu di sini, sebelumnya yang di Allah Tritunggal itu ya. Nah, di situ saya juga mulai takut, waduh gimana ya, ada rasa takut berdosa juga sama Tuhan Yesus ya pada saat itu. Oh, selama ini ya, jadi selama ini ketika saya menjadi Nasrani, ketika saya meyakini keyakinan saya yang lama, banyak doa-doa saya juga yang terjawab. Saya juga mengalami yang namanya mujizat, itu saya juga ada gitu ya. Saya waktu sampai akhirnya ketika semakin saya didorong dengan keraguan saya besar, saya pamit sih, Tuhan Yesus, maaf ya, terima kasih selama ini saya sudah dibantu. Saya tidak termasuk murtad, tapi saya hanya meneladani. Jawabnya gimana? Gak tahu, saya nggak dengar. Makasih sama-sama. Ya, intinya saya pamit lah. Pamit itu intinya saya bantu, dan pada akhirnya pun saya sampai di sini karena saya juga meneladani Engkau. Saya cuma bilang gitu karena kan banyak ya contoh Tuhan Yesus meninggal juga nggak pakai peti ya, kok kan nggak ada peti. Tuhan Yesus meninggal di kafani. Nah, balik lagi di kafani ini kan pocong, masih dengan pocong kan. Maksudnya kalau teman-teman agama Muslim kan di kafan gitu ya meninggalnya. Banyak hal. Jadi intinya dari ayat-ayat yang itu saya ragu. Terus, nah perihal makan babi, ayat-ayat yang seperti itu, tudung kepala itu nggak boleh. Kenapa itu tidak pernah dimunculkan? Tidak pernah dikotbahkan. Nggak tahu saya yang kurang aktif, kurang rajin, kurang pemahaman atau gimana. Tapi intinya saya nggak pernah mendengarkan khotbah tentang itu, dan ketika saya membaca untuk mencari tahu, tidak ada yang bisa memberikan saya jawaban. Di sana sampai akhirnya banyak hal saya pada akhirnya saya merangkum juga tuh, tapi saya belum sampai syarat ya, saya rangkum. Tidak, Kristen ini kan banyak nih, bukan kita, banyak kepercayaan ya kok. Ada Kristen Ortodok, ada Kristen Karismatik, ada Advent, ada Katolik, ada ini. Nah, di situ semua sebetulnya kan
di Al-Quran itu ada semua, Bunda Maria, siapa nabi-nabi itu semua ada di Al-Quran. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, Islam itu tidak menyerupai ke Kristen-Kristenan atau ke Katolik-Katolikan, tapi ada beberapa golongan kekristenan itu yang menyerupai Islam. Contoh teman-teman kita yang di Kristen Ortodok, saya tidak memahami Ortodok karena saya tidak pernah di dalam Ortodok. Nah itu kan teman-teman Ortodok kalau misalkan kita boleh lihat itu kan cara beribadahnya sama tuh, gerejanya tidak ada kursi, mereka pakai sajadah, duduknya di lantai, pakai hijab juga ya, penutup kepala, persis. Nah, jadi kalau Kristen Ortodok itu kita mungkin teman-teman Muslim tidak akan bisa membedakan itu Muslimah atau Kristen Ortodok karena sama pakaiannya, secara pakaian seperti itu. Kalau di Katolik ada namanya mantila ya. Nah, kemudian itu lanjut lagi di saya. Loh, terus yang benar Tuhan pun yang mana? Karena ada juga yang kekristenan tidak menganut tidak mengakui Allah Tritunggal. Hanya Allah saja kan, hanya Allah saja. Dia tidak mengakui Roh Kudus. Nah, dari situ saya semakin pusing dengan keyakinan saya yang selama ini tidak pernah saya pusingkan. Semakin pusing. Iya, semakin pusing dengan agama yang dengan kepercayaan, keyakinan yang selama ini tidak pernah saya hiraukan, tidak pernah saya pusingkan seperti itu, Bu. Karena kan mantep-mantepnya ayat emas adalah akulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang tidak bisa sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Nah, berkat dari ayat emas itu juga saya pamit. Kan katanya Tuhan tidak ada satupun yang mungkin sekarang ini saya sampai kepada Allah. Saya kan sudah meneladani selama ini. Itu jadi seharusnya gini, I love you Yesus alaihissalam gitu kan. Jadi Yesus alaihissalam gitu kan. Gitu ya. I love you Yesus alaihissalam. Ya, kok ya bener ya kok. Itu waktu pamit sama Tuhan Yesus saya pamit ya, gitu untung nggak dijawab tuh ya. Kalau dijawab gimana tuh ya? Kalau dijawab saya malam ini nggak di sini kok. Itu ya. Jadi bangun ya. Oh iya gitu. Memang banyak sih, banyak apa ya, banyak pro kontra. Takut apa enggak kalau misalkan mungkin teman-teman Muslim saya, wah hebat ya, mualaf hebat. Saya kalau dibilang hebat itu enggak, karena kenapa? Waduh, rasanya kalau apa ya? Kalau ditanya sudah babak belur, bonyok semua itu sudah ngalamin semua aja sebelumnya. Juga saya apa ya? Dari yang alasan untuk saya ragu-ragu yang peres sampai yang memang benar-benar berbobot itu sudah contohnya. Aduh, kalau saya nanti masuk Muslim, saya meninggalnya kan biasanya kalau di Nasrani itu meninggal kan cantik ya kok ya, langsung dihias, terus didandanin, baju, terus ditutup kan masih aman kan ya. Saya merasa masih bersih gitu ya. Oh, saya masih bisa cantik orang layak itu melihat saya kan dirias pakai baju yang bagus gitu kan, masih cantik gitu loh, masih aman, ada kotaknya, nggak langsung di tanah. Nah itu juga takut, aduh nanti saya dipocong, terus habis itu nggak ya itu juga takut, itu jadi alasan pers juga ya. Tapi kan Tuhan Yesus juga di kafani, bukan di peti ya gitu. Nah jadi banyak dari hal-hal yang mungkin nggak penting sampai yang sampai saat sangat berbobot itu sudah menjadi pertimbangan sampai akhirnya saya boleh malam hari ini ketemu dengan Kodondi ya, atas ridhonya Allah juga. Dan salah satu diantaranya juga mungkin ngelihat siar-siarnya Kodondi juga ya, sering ya? Ya sering dari Kodondi untuk meyakinkan, karena detail banget kan tentang dari Injil, dari ini. Karena mungkin kalau saya ketemu dengan beberapa langsung pemuka agama yang agama Muslim itu, saya itu kayak kurang sereknya, berarti ragunya tuh mohon maaf sebelumnya ya, bukan saya meragukan ilmu dari seorang pemuka agama, bukan, tapi kan intinya ya kan dari dia sudah pemuka agamanya Muslim, tidak bisa menjelaskan dari versi keyakinan saya secara Alkitab. Nah sampai ketika saya ketemu dengan Kodondi, channel-channelnya bukan ketemu secara langsung ya alhamdulillah malam ini bisa ketemu ya, bisa kenal ya. Nah tapi dari channel-channelnya saya yakinnya karena diulasnya, akhirnya saya carinya itu yang mualaf-mualaf dari agama Kristen biasanya, Kristen atau Katolik, karena mereka kan paling sedikit banyak pasti mengulas tentang ayat Alkitab ya Bu. Nah apalagi ketika sampai sudah di channelnya Kodondi, alhamdulillah detail banget dan semakin memantapkan saya bahwa ya saya sebelum
kembali pulang ke pangkuan ke semestinya ya, fitrahnya ya. Saya tutup usia, saya sudah kembali ke fitrah yang diciptakan seperti itu. Ke jalannya ya, ke Ke jalannya ya. jalannya, ya Iya. betul. Ah. Alhamdulillah. Waduh. Terus berarti waktu itu tadi cerita syahadatnya di mana, Cenia? Saya di Jombang, di kota kecilnya Cukir, di Cukir Jombang. Kecamatan Cukir ya. Di, Kelurahan. kayak kabupaten ya itu ya, Oh. kecilnya. Berapa Bukan kilo di kota dari Jombangnya, di Jombang? kabupatennya. Ya, Jauh, lumayan jauh kok. dari Jombang ya mungkin enggak sih, enggak terlalu jauh. Enggak, maksudnya dari Malangnya. Dari Malang ya. Jauh. Dari Malang mungkin Enggak, 3 dari jam. Jombang, dari Jombang. Karena kita juga ada tanah di Wonosalam, Cenia. Oh, di Jombang ya. Dari Kita kota kan- Jombang ke Cukir Ya. mungkin setengah jam. Oh, setengah jam. Ya sama, Ya, berarti setengah jam. kami di Yayasan Pembina Mualaf itu ada tanah di Wonosalam. Kita sudah bangun masjid juga di situ. Alhamdulillah sekarang sudah jalan. Warga masyarakat sekitar udah pakai masjid itu buat beribadah. Alhamdulillah. Oh, kok bisa jauh ke Jombang saya ada Cenia? Oh, dari guru ngaji saya. Oh, Guru oke. ngaji. Itu Jadi jalannya seperti itu. sama itu sih. Karena mungkin dibaca algoritma ya. Nah, waktu itu ada namanya Ustadz siapa ya? Hadi Hidayat. Pokoknya yang jamaah anti Tokiyah, saya lupa. Masih muda beliau. Anak Taki bukan? Bukan. Ustadz siapa ya? Dia kalau bercanda jamaah anti Tokiyah, namanya Ustadz Syam atau siapa ya? Masih muda Ustadz beliau. Luar pulau sih, bukan dari Pulau Jawa. Dari itu juga, jadi mungkin kebaca algoritmanya pada sampai akhirnya banyak pertanyaan yang mengusik itu sampai membuat saya jadi mualaf seperti itu. Ya kan pertimbangan itu mungkin dari seperti penjelasan Kodondi yang sebelumnya membahas tentang Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Ya. Saya sendiri juga baru tahu ketika Kodondi menjelaskan perbedaan antara Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru gitu. Jadi saya lebih mencari tahu. Awalnya sih tidak mau mencari tahu, saya mencari tahu walaupun saya tidak tahu kan ya. Jadi dari penjelasan Kodondi saya juga mencari tahu tentang Alkitab gitu loh. Seperti itu. Nah, itu juga yang bikin saya bingung juga gini loh. Alkitab saya ini ada Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru. Kalau memang Perjanjian Lama kan kadang-kadang nih denialnya kan nih, loh itu kan Perjanjian Lama yang kita anggap yang Perjanjian Baru. Nah kan saya pusing. Terus kalau memang itu enggak untuk dianut kan ya sudah, harusnya kenapa Perjanjian Lama masih dimunculkan gitu kan. Nah terus yang aneh lagi di Alkitabnya Katolik sama ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tapi di tengah masih ada Deuterokanonika. Nah hal-hal seperti ini yang membuat saya rancu, sedangkan ketika saya tanyakan ke teman-teman saya yang Muslim, Al-Quranmu ada Al-Quran Lama sama Baru nggak? Maksudnya gimana? Nggak ada. Jadi Al-Quran itu dari awal sampai akhir ya sudah, itu semua yang memang menjadi panggilan kita. Firman Tuhan. Ya, firman Tuhan semua. Oh gitu ya, kenapa? Ya saya jelasin kalau di tempat saya soalnya ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tapi Perjanjian Lama nggak usah diindahkan, ada Perjanjian Baru kan saya. Jadi nah itulah pusing sendiri. Sampai akhirnya yang saya rasakan adalah ketika saya sudah terbuka mata hati saya, yang saya rasakan adalah loh, selama ini loh saya itu membacakan, saya bisa membaca Alkitab itu kan, tapi seolah-olah saya seperti orang, yang saya rasakan seperti saya seperti orang buta. Saya bisa mendengar, tapi seolah-olah saya seperti tunarungu seperti itu. Jadi, nah ketika mata batin saya sudah dibuka, itu yang saya rasakan gitu. Jadi apa yang dulu saya percaya akhirnya oh kok ternyata seperti ini kayak gitu ya, tanpa saya menjelekkan kepercayaan saya yang keyakinan saya yang sebelumnya seperti itu. Ya. Alhamdulillah ya. Syahadatnya tahun berapa, Cenia? 2023. 23. Oh, bulan apa itu? Saya kurang hafal persisnya, tapi awal tahun. Oke. Nah, awal ketika tahun sebelum puasa. Sebelum puasa. Iya. Oke, ya. Bulan-bulan Februari atau Maret ya berarti ya? Ya, kurang lebih segitu. Ya. Pokoknya sebelum puasa. Waktu Nia pergi ke sana untuk bersyahadat itu gimana? Pihak keluarga tahu? Enggak. Enggak tahu. Nyolong-nyolong berarti ya? Iya. Baptis juga nyolong-nyolong. Masih ada nyolong-nyolong. Terus akhirnya berapa lama setelah Nia bersyahadat keluarga akhirnya tahu? Berapa lama? Sebetulnya sebelum syahadat itu juga sudah mungkin saya sounding ya, tapi kayak dianggapnya
saya bercanda atau gimana kayak gitu ya. Terus saya kan juga nggak berani yang terlalu vulgar ya kok, seperti itu, karena banyak hal yang saya mungkin kalau dulu waktu SMP saya memutuskan untuk baptis, waktu ketahuan yang dihajar kan paling ya cuma saya sendiri kan, dipukul gitu kan, dipenjalin. Kalau zaman dulu itu dipenjalin, saya di rotan. Nah gitu. Waduh, Nah, tapi orang Jawa kenapa selalu ngerasain rotan ya? Saya juga dulu ngerasain rotan. Pasti. Itu waktu saya SMP. Nah, ketika saya sudah saya dapat hidayah dengan usia saya sudah mateng, saya sudah berkeluarga. Nah, itu tuh kan benar-benar chaos ya aku kondisi otomatis. Jadi saya masih desas-desus di luar memang mungkin terdengar, pasti terdengar, tapi saya tidak pernah declare secara langsung. Dan mungkin kalau Qadarullah-nya malam ini saya ada podcast dengan Kodondi, ya mungkin sudah waktunya untuk dari mulut saya sendiri ya, bahwa memang saya ada sekarang sudah seorang Muslim. Mungkin gini kok, pada kesempatan pada malam hari ini juga Kodondi memberikan suatu wejangan atau masukan yang mungkin akan lebih menguatkan lagi Chenia ya kan, untuk menjalani Islam lebih dalam lagi gitu loh kok. Karena kan juga ada sharing kita tentang sholat ternyata ada sholat sunnah ya kan. Fardu itu apa? Sholat fardu itu sholat wajib 5 waktu. Sunnah itu apa aja? Banyak sholat sunnah. Mungkin juga Koko juga memberi suatu penjelasan di mana Islam yang bagaimana gitu loh. Sehingga Chenia ini punya kekuatan dalam membatinnya bahwasanya ini pilihan saya yang paling benar. Gitu loh. Maksudnya saya interogasi dulu boleh dong Bang Dro? Boleh. Nanti mau diletakkan di sesi mana dalam podcast ini silakan, nggak apa-apa. Tapi mungkin nanti akan di endingnya mungkin seperti itu kok. Iya. Nggak, saya pengen taunya setelah Chenia bersahadat, terus akhirnya berapa lama sampai akhirnya keluarga tahu? Atau sampai sekarang belum tahu? Udah tahu. Saya nggak pernah declare. Saya nggak pernah declare. Belum pernah declare. Saya intinya kayak makanya kayak mereka mungkin masih kayak ragu-ragu kayak iya kayak enggak, cuman ya sedikit banyak tahu lah, tapi tahu itu enggak ngeh yang mungkin sampai saya kan punya rutinan, saya ikut pengajian atau apa, itu kan nggak pernah tahu ya kayak gitu. Teman-teman juga cuma menerka-nerka kalau declare-nya ya malam ini ada podcast sama Kodondi. Mereka pasti tahu bahwa saya sudah bersyahadat seperti itu dengan secara resminya ya, maksudnya aku. Kalau selama ini ambigu, selama ini ambigu. Perdana berarti perdana ya. Itu. Masya Allah. Berarti malam ini Chenia ini baru declare sebenarnya ya? Iya. Masya Allah. Jadi ya, lillahi ta'ala, ngikutin aja, nggak tahu gimana. Pokoknya yang penting saya percaya, karena sekarang juga maksudnya alhamdulillahnya ya aku. Sekarang sudah semakin mantap karena sudah mulai awalnya chaos, alhamdulillah sekarang sudah benar-benar bisa merasakan yang namanya hasbunallah wa ni'mal wakil, pertolongan Allah ya, banyak pertolongan Allah yang sudah benar-benar nyata, yang memang saya kan berpisah itu 2022 ya, 2022 udah bisa. Oke. 2022 April itu saya resmi pisah. Kemudian 2003 syahadat. Perjalanan itu kan carut marut ya aku. Maksudnya saya nggak bisa yang fokus langsung. Kalau saya lihat sih banyak. Sebetulnya saya juga minder ya, sempat saya sampaikan ke Mas Hendro, saya kok minder ya kalau saya lihat itu banyak teman-teman mualaf lainnya itu yang saya rasa jauh lebih hebat dan lebih lebih saya merasa lebih lillahi ta'ala ya kayak gitu, yang udah benar-benar bisa benar-benar ya menjalankan apa yang seharusnya diperintahkan. Contohnya dalam hal berpakaian mereka sudah bisa langsung berhijab. Nah kebetulan untuk di saya ada, karena ada sesuatu dan lain hal saya masih belum bisa kok melakukan hal itu. Ya insya Allah cepat atau lambat ada waktunya, nanti saya percaya waktunya Allah aja seperti itu. Jadi saya mohon maaf juga mungkin sama teman-teman followernya Kodondi atau siapapun yang melihat, tidak mengurangi rasa hormat, mohon dimaklumin untuk posisi saya yang sekarang. Nah jadi ketika dari awal saya berpisah itu saya masih chaos, saya carut marut, saya benar-benar bingung karena benar-benar sendiri, saya nggak terbiasa untuk bahkan tidur sendiri aja dalam satu kamar sendiri aja saya nggak berani ya. Waktu saya harus kontrak rumah saya yang bingung loh,
iya ya, saya berani ambil keputusan ini. Terus saya kontrak di rumah itu, saya bingung, intinya penuh dengan kebingunganku. Jadi bukan yang bisa langsung belajar agama atau apa, saya juga masih mencari-cari, belum menemukan tempat yang untuk saya pelarian di mana atau mana. Tapi alhamdulillah saya benar-benar, maksudnya sejak saya mendapatkan hidayah sampai hari ini, kalau saya boleh tata seperti puzzle, itu benar-benar semuanya ada campur tangan dari Allah sendiri. Amin. Seperti itu. Masya Allah. Tapi Cenia, dari semenjak bersahadat sampai hari ini, Cenia belajar Islamnya jadi sama siapa? Kalau belajar Islamnya yang secara apa ini, resmi kayak apa Ya. nih? Ya maksudnya belajar, misalnya belajar sholat, belajar Iqra, itu baca Iqra, sudah belum? Kalau untuk belajar Iqra-nya masih enggak, tapi kalau untuk belajar yang mulai ditata seperti saya sholat, saya apa, kebetulan ya itu alhamdulillahnya saya mendapatkan tempat kerja. Ya malam hari ini saya juga podcastnya ini saya pinjem kantor sih kok. Seperti itu, ini di ruang tamunya kantor juga ya. Nah alhamdulillah pekerjaan yang saya dapatkan saat ini, yang saya jalani itu, saya juga merasa benar-benar ini saya pemberian dari Allah, yang alhamdulillah sejak saya baru 4 bulan kerja di kantor ini, dan alhamdulillahnya sejak 4 bulan saya bergabung di kantor ini, saya ditemukan dengan teman-teman yang saya merasa benar-benar dirangkul ya kok, seperti saudara seiman. Memang teman-teman muslim di sini yang mereka itu bisa mengarahkan saya, dan pada akhirnya saya benar-benar bisa merasakan la ilaha illallah secara sampai ke dalam kalbu saya. Seperti itu. Masya Jadi Allah. memang teman-teman kerja. Baik, nah itu kan sebuah anugerah juga ya, bahwa Cenia bekerja di sebuah tempat yang ternyata banyak saudara-saudara muslim. Akhirnya sekarang Cenia bisa punya komunitas baru ya. Nah, ya alhamdulillah, benar. Ya, tetapi mungkin kan kita juga tidak bisa mengganggu mereka setiap saat. Jadi saya nanti akan kirim nomor, ya, saya akan kirim nomornya Cenia kepada orang yang bisa ngajarin Cenia, seorang wanita tentunya di Malang, di kota Malang. Saya juga nanti akan cari yang rumahnya paling dekat dengan tempatnya Cenia tinggal, untuk ngajarin Cenia mulai dari nol lagi. Oh ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, nanti mulai perbaikin sholatnya, perbaikin wudunya, perbaikin niatnya, sampai nanti belajar Iqra, sampai insya Allah nanti Cenia bisa baca Quran. Amin. Harus nanti saya akan atur, besok saya akan atur supaya nanti ada orang yang menghubungi Cenia. Dia adalah memang bagian dari kami ya, bagian dari kami yang memang tugasnya datang ke rumah mu'alaf untuk mengajari Islam dari A sampai Z. Alhamdulillah. Ya, Bu. Nah, jadi kalau siapa namanya Bang Hendro ya boleh ngajarin, tapi jangan deket-deket gitu ya. Yang bagus, yang ngajarin Cenia itu adalah juga ahwat ya, dari kalangan wanita juga. Nanti kan siapa tahu ngajarin apa-apa nanti pasti diajarin. Nah, saya juga berdoa mudah-mudahan Cenia nanti bisa segera berhijab. Ya. Amin. Ketika Cenia berani mengambil keputusan untuk declare pada malam hari ini sudah sebuah keputusan yang besar loh, Cenia. Ini keputusan yang besar loh, ya. Jadi saya menghargai keberanian Cenia nih. Orang biasanya sudah declare duluan baru berani podcast. Ini podcast dulu langsung declare. Waduh, Masya Allah. Ya. Jadi saya berdoa mudah-mudahan Cenia nanti diberi kekuatan dan kesabaran. Amin. Ketika nanti menghadapi keluarga ya, Cia. Ya. Nah, cuman saya ingin berpesan ke Cenia bahwa ketika nanti keluarga merespon keislaman dari Cenia, misalnya mereka menentang atau melarang atau bagaimana, Cenia tetap harus menjawab, tapi harus dengan cara yang paling lembut, ya. Harus dengan cara yang paling lembut. Ketika seorang masuk Islam, menghadapi keluarganya yang belum Islam, si orang ini harus bisa menghadapi keluarganya dengan akhlak Islam, yaitu dengan cara yang paling lembut. Senjata seorang mu'alaf terhadap keluarganya, senjata yang paling ampuh adalah dengan akhlak Islam, Ya. Dengan akhlak Islam nanti mudah-mudahan diharapkan keluarga kita bisa melihat, oh
kita ini masuk Islam jadi tambah baik ya gitu. Oh, Iya. ternyata setelah masuk Islam kok Xenia lebih perhatian ya sama mamanya misalnya gitu. Ya. Oh, setelah masuk Islam kok sekarang jadi tambah sayang ya, tambah hormat sama orang tua ya. Itu yang kita harapkan supaya bisa memberikan kesan yang positif kepada keluarga-keluarga kita gitu, Ce.